Lagi nyari mood booster ampuh ya? Nih, ku kasih tahu, setel AC rumahmu pada suhu yang pas. Kalau terlalu panas, kamu akan mudah marah-marah dan frustasi. Dan kalau terlalu dingin, kemungkinan kamu akan kehilangan semangat dan mager. Atur suhunya pada 25 derajat Celcius agar kamu merasa nyaman sepanjang hari. Di malam hari, tubuh kita lebih mudah menyesuaikan diri pada suhu yang lebih rendah, idealnya 15-20 derajat Celcius agar kamu bisa tidur nyenyak. Wahai cermin ajaib, siapakah manusia paling menawan di muka bumi? Eits, awas, jangan sampai stres sendiri loh ya. Kamu terlalu memusingkan kekurangan tubuhmu ya, sampai-sampai sering banget menatap cermin. Kalau kamu jadi vampir, pasti seru tuh, karena bayanganmu nggak akan kelihatan. Ganti saja cerminmu dengan yang kecil, agar kamu nggak terlalu berlama-lama saat bercermin. Jangan suka malas-malasan ya. Manfaatkan waktu santaimu untuk beberes rumah. Luangkan waktumu 5 menit saja untuk membersihkan satu area rumahmu, misalnya meja. Tahu-tahu kualitas hidupmu udah membaik aja. Kalau area di sekitarmu bersih, pikiranmu akan jadi tenang. Selain itu, aktivitas bebenah juga akan membantumu menumbuhkan kebiasaan yang menyehatkan. Sehingga kamu akan merasa bisa mengendalikan langkah dan tujuan hidupmu. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan, akibatnya bisa fatal. Kalau sudah terjebak di dalamnya, kamu akan sulit keluar. Sebaiknya, mulai dengan membuat daftar yang berisi hal-hal yang kamu tunda. Lalu, luangkan waktu beberapa menit saja untuk melakukannya agar kamu bisa maju. Dijamin deh, kamu akan merasa puas setelah bisa mencoret isi daftarmu. Sekali-sekali, bolehlah kenakan pakaian favoritmu meski kamu cuma di rumah aja. Dengan begini, kamu akan lebih percaya diri. Jangan nunggu sampai ada acara khusus. Bahagiakan dirimu sekarang juga. Kamu juga bisa tuh maksi di luar atau jalan-jalan ke mall. Semua barang di rumahmu sudah ada di tempatnya masing-masing. Kok bisa hilang? Kalau kamu mengambilnya, ya taruh lagi di situ dong. Kalau membukanya, tutup lagi. Dan kalau kamu mengambilnya dari gantungan, ya gantung lagi. Hiduplah dengan menjalani aturan sederhana ini. Rumahmu pasti akan berubah drastis, semuanya akan menjadi lebih rapi, dan kamu pun gak harus repot-repot melakukan hal-hal yang kurang diperlukan. Untuk barang yang cuma dipakai saat acara khusus, gunakan atau berikan ke orang lain. Barang ini cuma akan menuhin tempat. Kalau kamu dapat parfum yang gak pernah kamu pakai, atau piring cantik yang jadi sarang debu, jangan disia-siakan dong. Gunakan sekarang juga. Jangan cuma dianggurin. Kalau memang gak terlalu dipakai, berikan ke teman atau saudaramu saja. Mereka pasti akan senang kok menerimanya. Tuliskan semua hal yang kamu syukuri setiap hari agar kamu lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih nyenyak beristirahat. Buat dan tetapkan afirmasi positif pada setiap kemajuanmu agar hidupmu lebih baik dan selaras. Cara ini juga efektif untuk menunjukkan rasa syukurmu terhadap hal-hal kecil. Biasakan dirimu untuk bersikap positif, jangan negatif. Misalnya, dengan menyetel alarmmu sedikit lebih awal setiap harinya. Kalau kamu biasa menyetel alarm pada jam 7, setel 5 menit lebih awal, sampai kamu mendapatkan waktu yang tepat. Dengan begini, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk berolahraga, bermeditasi, membaca, membuat agenda, atau mengerjakan hal-hal yang kamu sukai. Kelihatannya emang gak begitu penting ya, tapi kamu bisa mengawali hari dengan tenang. Waktu ekstra ini akan membuatmu lebih fokus, serta lebih produktif dan bahagia. Kalau kamu merapikan tempat tidur setiap pagi, kamu akan merasa puas setelah menyelesaikan tugas pertama di pagi hari. Nasihat berharga ini emang beneran mantul. Merapikan tempat tidur setelah kamu bangun akan mengubah pola pikirmu sepanjang hari. Produktivitasmu juga akan naik drastis. Setelah menyelesaikan satu tugas, kamu akan segera beralih ke yang lain. Biarkan semuanya berlanjut agar harimu memuaskan dan berjalan lancar. Kalau kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Coba lakukan yoga di pagi hari agar kamu bertubuh kuat, langsing, fleksibel, dan seimbang. Olahraga ini juga sangat menenangkan dan bisa dilakukan di rumah langsung. Taruh saja handuk atau alas yoga dan biarkan stresmu pergi jauh. Anabul yang berbagi tempat tidur denganmu memang bikin gemes ya. Tapi sebenarnya hal ini punya banyak kelemahan. Alergi, gangguan tidur, kotoran, dan bulu bisa mengganggu istirahat kita. Akibatnya, kita akan mudah marah, gampang stres, dan terus-terusan pilek. Sebaiknya, beli ranjang khusus buat anabulmu. Sebagian orang pasti punya kebiasaan taruh di meja dulu aja, kemudian mencarinya berminggu-minggu kemudian. Ternyata barang lain udah banyak yang numpuk di situ juga.
Mulai tata barangmu, pisahkan dengan barang yang nggak diperlukan, lalu buang. Kamu akan merasa nyaman setiap kali memasuki kamar yang bersih. Nggak ada lagi deh tuh sampah yang menumpuk. Jaga kerapian dan kebersihan rumahmu dengan selalu menaruh barang pada tempatnya. Meskipun keadaannya nggak akan selalu sama, seenggaknya matamu nggak akan sepet saat melihatnya. Selalu bersihkan juga pintu depanmu ya, jangan sepelekan dulu. Tiap kali kamu disambut dengan pintu yang bersih saat pulang, perasaanmu akan terus positif. Kamu akan lebih rileks dan siap beristirahat di malam hari. Pintu depan yang selalu terawat juga bisa menciptakan kebanggaan tersendiri dan kamu nggak akan merasa was-was kalau ada tamu dadakan. Ubah nuansa kamarmu dengan dekorasi sederhana. Dinding yang kosong melompong kadang cuma perlu sedikit polesan kok. Cari saja benda-benda artistik, foto, atau lukisan untuk menghiasi dinding kamarmu. Biar nuansanya jadi lebih nyeni. Beri juga sentuhan kecil di area-area kosong agar rumahmu lebih hidup dan berkarakter. Ajak teman atau kerabatmu ke rumah setidaknya seminggu sekali. Kamu masih tetap bisa melakukan aktivitasmu kok. Misalnya, bebenah, ngajak Anabul jalan-jalan, atau bersantui ria di rumah. Gak bisa dipungkiri, kita ini makhluk sosial. Jadi, kita perlu berinteraksi dengan orang-orang terkasih agar tetap merasa happy. Beneran, kita memang memerlukannya. Orang-orang introvert pun juga gitu. Plusnya lagi, orang yang kita ajak berinteraksi juga akan merasa senang. Bisa kerasa kan, manfaatnya memang bukan kaleng-kaleng. Rupanya, musik bisa mempengaruhi emosi yang ingin kamu rasakan saat mendengarkannya. Apapun genrenya, moodmu bisa seketika berubah loh. Jadi putar musik yang sesuai dengan kebutuhanmu ya. Kalau kamu mau bersantai, putar saja musik akustik bertempo lambat. Kalau kamu lagi sedih, putar lagu yang bertempo cepat. Pokoknya gunakan musik untuk mengubah mood di rumahmu. Sebagian orang akan merasa lega setelah merelakan barang-barang penting mereka. Iya, tapi bukan berarti rumah mereka harus kosong melompong. Nggak perlulah selalu menumpuk-numpuk barang yang memang nggak dibutuhkan. Rumah bergaya modern nggak akan terasa wah kalau nggak bisa bikin happy. Iya kan? Jadi kita perlu benda-benda yang bisa menciptakan perasaan puas. Nggak harus mahal-mahal kok. Misalnya saja, trofi yang kamu raih saat masih di SMP. Agar lebih bahagia saat di rumah, kamu bisa menanam tanaman. Tanaman bisa membantu menyegarkan udara di dalam ruangan, membuatmu lebih sehat dan bahagia. Perlunya merawat tanaman dengan menyiram dan memotongnya juga bisa memupuk kebiasaan positif. Wah, perlu dicoba tuh! Semerbak bunga bisa memberi efek positif pada mood kita, jadi gunakan minyak atau lilin kalau kamu mau melepaskan stres. Lavender bisa mengatasi masalah tidur. Saat kamu bekerja, coba deh taruh irisan lemon di dekatmu. Aromanya akan membuatmu lebih positif dan fit. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Aroma yang terlalu kuat justru bisa menimbulkan stres dan sakit kepala. Tentu kamu nggak menginginkannya kan? Memelihara hewan juga punya manfaat kesehatan karena bisa meningkatkan mood serta menurunkan tekanan darahmu. Pelihara Anabul aja agar hidupmu lebih sehat dan bahagia. Dengan memelihara Anabul, kamu perlu mengajaknya jalan-jalan dan bermain secara rutin. Hewan peliharaan juga bisa membantumu melepas stres dan gelisah. Gak percaya? Tanya aja sama orang yang punya Anabul. Ciptakan suasana nyaman di rumahmu dengan pencahayaan yang tepat. Bohlam berwarna putih atau kuning bisa membuatmu merasa santai serta menghidupkan suasana rumahmu. Sedangkan lilin dan lampu yang lebih redup akan memberi kehangatan dan rasa nyaman. Meski terkadang sulit, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan cuma nunggu orang lain untuk memperlakukanmu dengan baik. Luangkan waktu untuk sesekali memanjakan diri. Baca buku keren, pergi jalan-jalan, atau makan coklat lezat yang kamu punya. Coklat! Ingat baik-baik ya, utamakan dirimu. Menghabiskan waktu sampai 12 jam sehari di depan TV, ponsel, dan video game bisa sangat melelahkan loh. TV dan streaming film saja bisa menghabiskan waktu sampai 4 jam dalam sehari. Ya, mungkin begitulah caramu bersantai setelah menjalani hari yang berat. Tapi tergantung pada tontonanmu juga sih. Kamu malah bisa semakin stres dan gelisah. Jadi, sebaiknya kurangi sajalah waktu menontonmu. Percaya deh, cara ini akan membawa banyak dampak positif termasuk pada kesehatanmu. Siapkan dirimu untuk menghadapi hari yang lebih produktif dengan menyiapkan pakaianmu terlebih dulu. Pengen jogging sepulang kantor? Keluarkan pakaiannya di pagi hari agar kamu lebih termotivasi. Bersiap-siap sebelum jogging bisa bikin semangatmu turun dan bisa-bisa kamu malah membatalkannya.
Siapkan semuanya di awal, meskipun mood kamu lagi kurang bersahabat. Pokoknya, rencanakan kegiatanmu sejak awal agar kamu bisa melalui pagi hari dengan tenang tanpa terburu-buru. Kamu kan sudah memilih pakaian yang akan kamu pakai sepanjang hari. Jadi, yuk beraktivitas dan wujudkan semuanya.